Semuanya, selamat datang di channel Auto Rider. Apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Semoga di masa pandemi ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video ini kita akan bahas mengenai sebuah motor baru BMW, sebuah roadster namanya BMW F900R. Mengenai detailnya seperti apa, fiturnya seperti apa, kita sudah bahas komplit pada saat unboxing. Anda bisa lihat videonya dengan link di atas ini. Dan di video ini kita akan fokus pada impresi ridingnya. Motor ini dijual di Jakarta dengan harga 422 juta off the road. Itu sedikit lebih mahal dibandingkan pada saat launching beberapa bulan lalu karena ada penyesuaian euro katanya. Dan kita akan bahas bagaimana rasanya motor ini di jalan raya karena dia genre baru ya dari BMW, sebuah roadster. Dan motor ini sebelumnya memang ada tipenya tapi tidak dijual di Indonesia. Dan dia adalah yang pertama dijual di Indonesia di kelas 900 cc roadster. Mesinnya mirip dengan F850 GS dan F750 GS, tapi ada sedikit penyesuaian di dalamnya sehingga punya karakter sebuah roadster seperti ini. Ayo jangan kemana-mana, kita gas bareng. Sebelum kita jalan-jalan muter-muter naik F900R ini, kita bahas sedikit deh mengenai hal-hal yang ditawarkan oleh roadster terbaru BMW ini. Dia adalah roadster kedua yang datang di Indonesia setelah G310R. Dia itu walaupun ada ya, misalnya kayak R90 itu ada tipe roadsternya, tapi yang pure roadster itu ya baru dua ini. Yang kecil itu yang 310, lalu yang besar itu yang ini. Dan dia komposisinya layaknya sebuah roadster sekarang. Dan desain terbarunya dari BMW itu adalah kokoh di depan, ramping di belakang. Kita lihat ya di depan sini nih. Ini tangkinya kelihatan besar sekali, di sini gemuk banget. Padahal dia menggendong mesin hanya 2 silinder. Dan mesinnya itu yang tadi sudah saya bilang ya, mirip sama F850 GS. Jadi tipenya sama-sama F nih, tapi genrenya beda. Kalau Anda pengen roadster buat jalan raya, Anda pakai yang R ini. Tapi kalau mau pakai yang adventure, pilih yang GS. Tapi tipe mesinnya sama-sama F, yaitu 2 silinder segaris. Dan konstruksinya mirip-mirip mesinnya, tapi ya tentu motornya konstruksinya beda karena sasisnya juga beda. Di depan ini tangkinya 13 liter, tidak terlalu besar walaupun dia gendut banget di sini, kokoh di sini, tapi ini dia plastik. Jadi ini kondom ya, Bro. Tangkinya ada di dalam. Lalu di belakang ini kalau depannya kekar banget, di belakangnya malah kecil banget. Jadi kalau dilihat ini, dia joknya paling nggak jauh-jauh dari as roda belakang. Jadi kalau kita duduk di belakang ini, kalau belakang ini dicopot spakbornya itu kayak roda belakangnya ada di belakang pembonceng. Jadi motornya memang dia lean forward, gaya ridingnya sporty seperti motor sport, tetapi gayanya naked. Kita coba duduk di atas joknya. Dia punya tinggi jok 815 mm dan tinggi saya 185 cm. Jadi dia itu ya sedang lah ya, nggak tinggi-tinggi amat tapi nggak pendek-pendek amat. Jadi buat Anda yang tingginya mungkin sekitar 170 cm sudah mulai balet di motor ini. Karena ya dia tangkinya cukup lebar. Di belakang ini juga tidak terlalu menyempit. Jadi buat dikempit sih enak banget. Tapi ya efeknya kita kakinya tidak terlalu merapat ke dalam. Dia agak keluar, apalagi pas lagi maju mundur nih, footstepnya ada di bawah jok kita persis. Jadi kalau majuin, nah kena nih bagian betisnya. Dan dia posisi ridingnya itu gimana ya, mungkin paduan antara sebuah naked bike dengan sebuah motor sport. Jadi kalau kita ngerasain nih, dia sepertinya tidak terlalu dekat dengan kita. Jadi kalau saya duduk tegak seperti ini nggak nyampe, jadi harus agak nunduk sedikit ke depan. Gayanya tuh jadi sedikit-sedikit sporty, setengah sporty deh ya. Kalau bisa dibilang ini motornya ini kawinan antara motor sport sama motor naked. Ibaratnya kayak pakai stang jepit tapi yang di atas, nah ini sedikit lebih lebar dan sedikit lebih tinggi. Nanti kita akan cobain di jalan raya ya. Di depan kokoh, tapi di ujung depan ini lampunya kecil dan dia agresif banget tampangnya. Kalau depan Anda bisa pilih dua tampilan antara yang DRLJ ini atau lampu utamanya juga hidup. Kalau lampu utamanya hidup, dia DRL sedikit meredup. Lalu dipencet satu tombol di sebelah kiri ini, dia akan otomatis lampu depannya ikut menyala.
Oke, itu tadi dari segi desain dan posisi riding. Lalu apalagi yang ditawarkan oleh BMW F900R ini? Pertama, kita lihat mesinnya dulu. Dia 900 cc 2 silinder, bisa menghasilkan tenaga 105 daya kuda dan torsi 92 Nm. Komposisi 2 silinder segaris itu dia memiliki redline hanya 8.500. Tapi rentang torsinya itu tersedia mulai dari 4.500. Jadi buat bermain-main di dalam kota itu enak banget torsinya, mulai dari RPM bawah saja tendangannya sudah cukup kuat, apalagi kalau Anda pakai riding mode Dynamics. Mesin yang enak ini dia nggak terlalu kasar ya, walaupun suaranya ya ada gemericiknya gitu, tapi ternyata begitu dibetot dia getarannya cukup halus, dipadu dengan transmisi yang juga cukup pintar, karena dia sudah menggunakan Gear Shift Assistant Pro. Itu adalah quick shift-nya BMW. Jadi quick shift-nya up and down dan juga auto blipper, juga koplingnya sudah slipper clutch. Kita coba kemarin ya, antara gigi 1, 2, dan 3 itu masih ada jedaknya, jadi enaknya sih buat akselerasi di atas gigi 3 itu baru enak tuh quick shift-nya. Ntar kita cobain seperti apa di jalan raya. Lalu masih ada banyak sekali fitur yang ada namanya Pro di belakang ya, selain Gear Shift Assistant Pro itu tadi, dia juga punya di depan nih, kita lihat nih lampunya nih pintar nih dia nih, karena dia pada saat kita belok dia bisa noleh. Namanya Adaptive Headlight Pro. Kalau dilihat di bawah sini ada semacam rangkaian LED samping kiri kanan, jadi kalau dia motornya miring, dia otomatis akan menyinari bagian dalam tikungan. Nanti kita akan coba kalau malam seperti apa. Dan suspensi belakangnya itu namanya Dynamic ESA. Jadi kalau Anda mau riding sendiri, bawa barang, atau berboncengan, itu ada setelannya di sini. Nanti kita juga cobain pada saat jalan. Begitu juga damping dan reboundnya bisa Anda setel, ingin setelan jalan raya atau dynamic yang lebih stiff, sehingga bisa lebih agile lagi pada saat menikung kecepatan tinggi. Itu juga bisa dilakukan di sini, karena dia punya banyak sekali setelan di speedometer ini. TFT dan full color, dan Anda bisa melakukan banyak sekali setelan di speedometer ini. Salah satunya adalah koneksi ke HP melalui BMW Connected Apps. Dan aplikasi ini itu Anda bisa melakukan banyak ya, mulai dari telepon, mulai dari dengar musik, atau mungkin koneksi ke Bluetooth. Anda bisa sambungkan intercom Anda ke BMW F900R ini melalui BMW Connected Apps itu, dan Anda bisa sambungkan juga ke pembonceng belakang. Jadi depan dan belakang itu biasanya kan terhubung dalam satu intercom, tapi kalau di sini Anda depan belakang bisa terhubung dan Anda bisa dengar musik bareng, bisa dengar navigasi juga bisa melalui smartphone Anda. Nah, sekali lagi sebelum kita riding, kita lihat kaki-kakinya keker banget. Di depan menggunakan suspensi upside down sudah pasti, dipadu dengan ban 120 profil 70 ring 17, dan di belakang itu juga sama, besar sekali, 180 profil 60 ring 17, dipadu dengan rem juga ya kuat. Di depan sepasang disc brake 320 mm diapit oleh kaliper Brembo 6 piston. Di belakang kalipernya 1 piston dan single disc brake. Dan dia sudah ABS, apalagi ABS-nya juga satu lagi ya, namanya ABS Pro. Dia ada yang namanya cornering ABS. Ya udah, nggak usah banyak omong lagi, kita langsung cobain motor. BMW F900R ini rasanya pertama kali naik langsung terasa dia cukup sporty, karena ridingnya walaupun dia naked bike ya, tapi kita agak menunduk ke depan, condong begitu. Jadi seperti kayak bawa motor yang sport tapi stangnya di atas yoke. Nah, tapi ini agak di atas lagi dan sedikit lebih lebar. Tenaga ya, wah, bicara mesin 900 cc sih pasti tenaganya luar biasa. Ini saya pakai riding mode dynamic, dan itu dia mengeluarkan tenaga yang paling besar. Kita coba di gigi 2, tarik. Dia sudah menggunakan quick shift ya, jadi
buat pindah-pindah gigi, naik turun Anda nggak usah tekan-tekan kopling lagi. Tapi harus diakui dia quick shiftnya memang enak pada saat akselerasi aja. Jadi kalau dia tidak terlalu kuat berakselerasi, justru pindahnya agak kasar gitu loh. Jadi kalau buat riding santai gitu ya, saya lebih seneng pakai kopling biasa aja kayak gini, karena koplingnya juga enteng bro. Dia pakai satu jari aja bisa, 2 jari lebih enak, dan semuanya ada setelannya kiri dan kanan. Jadi motor ini buat kenceng tenaganya ada, buat santai juga tetap enak. Kalau buat ngebut Anda dapat riding position seperti ini sehingga bisa selalu sigap. Tapi kalau mau buat santai, riding posisinya juga nggak terlalu bikin capek karena joknya lebar dan enak. Jadi dengan ban yang lebar Anda bisa menikung tajam seperti ini. Itu motor tuh enak-enak aja. Dipadu dengan setelan suspensi. Nah, Anda bisa punya banyak nih setelan suspensi di sini. Setelannya elektronik ya. Anda nggak usah setel apapun di bawah sana, nggak usah berhenti, bisa langsung pencet tombol ini. Anda bisa setel antara pilihan road dan dynamic. Tadi dynamic saya pencet itu jadi road, saya pencet lagi jadi dynamic. Dia langsung berubah. Lalu ada satu lagi setelan di sebelah kanannya itu adalah setelan prabeban. Tapi Anda menyetelnya harus berhenti. Kita coba berhenti di sini. Nah, jadi kalau Anda riding sendiri, Anda bisa ubah dengan setelan. Anda bisa riding sendiri dengan barang, atau Anda riding berdua, atau Anda riding berdua. Dan semuanya bisa di setel nih di sini. Sendiri, berdua, atau dengan barang. Jadi tadi saya coba dengan setelan preloadnya sendiri, lalu dia setelannya dynamic. Suspensinya jadi lebih stiff sedikit. Kalau ingin nyantai, tinggal diubah ke setelan yang road. Dia suspensinya jadi lembut banget. Begitu buat berdua, Anda tinggal ubah tadi ya, setelannya, preloadnya menjadi berdua, jadi suspensinya jadi lebih keras. Kalau setelan berdua Anda pakai sendirian, ya pasti lebih keras ya. Tapi kalau setelan sendiri dipakai berdua, gimana? Rasanya pasti lebih lembut. Jadi ayunan suspensi, apalagi kalau mau jalan santai ya, itu nggak ada masalah. Masalahnya adalah begitu Anda agak kenceng sedikit, di atas 50-60 km per jam, belok-belok, nah motornya jadi sedikit wobble tuh, jadi agak geol-geol gitu. Jadi enaknya di setel, dia preloadnya juga yang berdua. Tarikan sangat kuat dipadu perpindahan gigi cepat dari fitur Gear Shift Assistance Pro menghasilkan akselerasi yang sangat cepat. Pengetesan menggunakan riding mode dynamic dari data RaceLogic Performance Box. Kami catat untuk mencapai 100 km per jam dari diam, F900R ini hanya butuh 4,9 detik. Wow, luar biasa, kenceng banget. Data lengkap bisa Anda simak pada tampil berikut ini. Bahkan untuk menyalip harian nih, antara 40-60 km per jam, hanya sekejap mata, nggak nyampe 1 detik. Bagaimana cahaya lampunya saat malam? Teknologi LED pada headlamp memang mantap. Jalanan tampak jelas karena sinarnya sangat terang. Adanya fitur Adaptive Headlight Pro akan menambah penerangan di dalam tikungan saat motor rebah mulai dari lean angle 7 derajat. Sayangnya, bagian yang terang sangat dekat dengan motor, padahal ekspektasi saya, tambahan sinar lampu bisa agak jauh ke depan. Lalu bagaimana dengan konsumsi bahan bakar? Ini yang bikin agak kaget sebenarnya ya. Motor ini ternyata cukup irit karena kemarin saya coba jalan-jalan dengan EconoRide. Dia bisa mencapai 22,2 km per liter.
Itu sih cukup mengejutkan ya buat motor 900 cc dan bisa di atas 20 km per liter. Walaupun begitu kita agak agresif dikit dia langsung turun. Rata-rata kalau pakai gaya berkendara saya harian, motor ini bisa mengkonsumsi 17-an km per liter. Itu dengan gaya riding saya yang ya pakai mode road atau mode dynamic. Dan kalau ada jalan kosong kita ngegas-ngegas aja. Nah kemarin dengan gaya riding seperti ini nggak nyampe 60 km per jam, RPM juga di bawah 4000, itu bisa dapat 22 km per liter. Jadi buat riding santai sih motor ini bener nih, bisa jalan jauh. Kalau kemarin kita penuhin karena tangki bensinnya, di sini ada jarak tempuh. Kita bisa lihat di informasi My Vehicle ini. Sekarang range-nya, jarak tempuhnya 126 km. Tapi kalau bensinnya penuh, Anda bisa dapat sekitar 250-an km. Oke, itu dia tadi video impresi kita terhadap BMW F900R ini. Yang pasti 900 cc tenaganya pasti tersedia terus buat Anda. Ada riding modes, Anda bisa pilih kalau hujan seperti apa, kalau mau riding biasa seperti apa, atau pengen sporty riding pakai mode dynamics. Begitu juga dengan suspensinya, setelannya langsung di jempol kiri Anda. Motor ini canggih banget, banyak banget fiturnya secara elektronik, dan harganya untuk sebuah BMW cukup menarik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa berikan like Anda, dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ke channel Autorider. Jangan lupa main-main ke website kami juga, www.autorider.com. Juga silahkan ikuti sosial media kami, Instagram kami @autorider.com, dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah. Walked in darkness, my home was a night. They came into my life, showed me brilliant light. 'Cause you radiate, you fill my heart again, the grace that never ends. I know